Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, keluarga Sesi yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari pertama di bulan November. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Desember. Wah, tentu kita akan mulai sibuk mempersiapkan semua Natal kita. Dan di bulan yang baru ini kita masuk di pengajaran yang baru daripada gereja kita sebelum masuk kepada Harvest Time. Kita akan membahas mengenai penuaian di bulan depan. Nah, di bulan ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan kita akan diuji oleh Tuhan. Kita setiap kehidupan seperti sebuah sekolah, ya, akan ada ujian-ujian yang akan menunjukkan tentang siapakah diri kita yang sebenarnya, sejauh apa pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita, kehidupan rohani kita perlu diuji oleh kebenaran firman, oleh situasi, oleh keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Dan saya berdoa agar saat teduh sepanjang bulan ini dapat menolong kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, alami perubahan-perubahan yang signifikan, semakin serupa segambar dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bersyukur buat hari ini, bersyukur buat firman-Mu, biar firman Tuhan berbicara kepada kami, mengubah hidup kami, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, segambar serupa dengan Tuhan, dan kami diberkati, dikuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, haleluya, amin. Nah, saudara, di saat teduh yang pertama, di hari pertama ini, kita akan membahas mengenai ujian daripada Tuhan, ya. Seperti kita semua pasti pernah masuk dalam masa-masa sekolah, gitu ya. Di sekolah tidak hanya belajar, tapi untuk membuktikan bagaimana apakah pelajaran yang diterima itu dapat dikuasai, dapat dimengerti dengan baik.
dan untuk melihat bagaimana kualitas murid yang mengikuti pelajaran tersebut, maka perlu dilakukan yang namanya ujian. Ujian sebenarnya bukan untuk kepentingan guru dan sekolah semata-mata, tapi kepentingan daripada ujian, tujuan daripada ujian itu untuk pertumbuhan daripada murid-muridnya. Karena untuk apa semua pelajaran yang diberikan, pelajaran yang dipelajari sepanjang satu semester kalau tidak pernah diuji? Karena pada akhirnya semua kualitas, semua pengetahuan, semua pengertiannya itu perlu diuji. Seorang guru juga akan mengajukan pertanyaan kepada siswanya karena dia ingin tahu apa jawaban daripada siswanya. Sekali lagi, ujian kepentingannya bukan untuk gurunya, bukan hanya untuk sekolah, tapi juga untuk murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus membawa kita pada satu keadaan, kita diuji dengan berbagai macam hal yang diizinkan terjadi di hidup kita. Kepentingannya adalah bukan untuk dirinya, tapi untuk diri kita. Kepentingannya adalah supaya saya dan saudara mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab, dalam beberapa hari ini dalam seri Saat Teduh saya, kita akan melihat bagaimana ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi kepada umatnya. Nah, di hari pertama ini, di tanggal 1 November ini, kita akan masuk di tema pertama. Karena saya akan bawa 3 jenis ujian, tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Yang pertama kita belajar hari ini adalah ujian diagnostik, ya, diagnostik. Nah, apakah ujian diagnostik itu? Jadi kalau kita datang ke dokter, ya, saya baru dari rumah sakit, saya hari Sabtu pagi itu mengalami kesakitan yang luar biasa di bagian belakang saya. Wah, itu nyerinya luar biasa, nusuk banget gitu ya. Saya coba datang ke doa pagi, ke gereja di Powerhouse, tapi saya gelisah karena cukup menyakitkan. Tapi saya nggak tahu itu sakit apa gitu ya. Lalu akhirnya saya coba ke rumah pulang, saya ikut doa, saya baring-baring, saya berdoa, tapi wah, itu kok tetap nggak nyaman. Akhirnya saya perlu ke dokter ya. Sampai ke rumah sakit, apa yang dokter lakukan, saudara? Saya didiagnostik dulu, dilakukan diagnosa dulu untuk mengetahui apa sih jenis penyakitnya gitu ya. Karena nggak bisa simsalabim dokternya hanya menerawang, oh Anda sakit ini gitu. Itu perlu dilakukan diagnostik gitu ya. Bagian saya mulai diambilkan alat, mereka diperiksa, bagian belakang saya disentuh, dibilang ini sakit nggak, bagian ini sakit nggak. Nah, dia melakukan diagnosa supaya tahu bagian mana yang sakit, bagian mana yang sedang mengalami sebuah gangguan. Nah, kalau di dalam Alkitab kita lihat sama-sama, kita Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, ayat ini tertuju kepada bangsa Israel ya. Bangsa Israel sedang didiagnostik oleh Tuhan, didiagnosa oleh Tuhan. Melewati apa? Dalam ayat ini dikatakan mereka disuruh ingat pada perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, saudara. 40 tahun mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Perjalanannya sebenarnya nggak lama sih, hanya membutuhkan waktu yang nggak sampai 1 tahun sebenarnya. Dan mereka sesungguhnya sudah sampai di perbatasan tanah perjanjian karena Musa sudah sempat mengutus 12 pengintai masuk. Tetapi saudara, mereka keras hati, mereka mengeluh, dan apa yang terjadi? Mereka harus berjalan berputar selama 40 tahun. Nah, 40 tahun itulah mereka mengalami yang namanya ujian daripada Tuhan, yaitu ujian diagnosa. Melihat keadaan mereka, melihat dalam hidup mereka, diri mereka, bagaimana perjalanan mereka selama 40 tahun ini, saudara. Ternyata apa yang terjadi buat mereka tidak mudah untuk bangsa Israel melupakan apa yang mereka alami selama di tanah Mesir, saudara. Ratusan tahun mereka di Mesir ditindas, mereka jadi budak, mereka kelaparan, mereka dipukul, mereka dihancurkan, mereka dihina, mereka direndahkan, mereka mengalami semua situasi yang terburuk buat hidup mereka. Dan tiba-tiba mereka dibawa keluar oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan ternyata sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan harus menguji mereka. Tuhan harus memberikan ujian diagnosa kepada mereka untuk melihat tingkat kerohanian mereka. Seberapa jauh mereka telah mengalami pertumbuhan selama 40 tahun. Dan ternyata, saudara, saya pernah bilang ini kepada jemaat, sangat mudah Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi tidak mudah Tuhan mengeluarkan
Mesir dari hidup mereka, saudara. Mudah mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi nggak mudah mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Mesir masih ada dalam diri mereka, sehingga itu perlu diuji oleh Tuhan. Perlu didiagnosa, ternyata 40 tahun itu menunjukkan banyak hal yang perlu dikeluarkan. Banyak hal yang nggak bagus dalam diri mereka. Sama waktu saya didiagnosa, ternyata yang sakit di bagian organ tubuh saya ini. Ditemukan sakitnya setelah didiagnosa. Dan Tuhan menemukan banyak hal yang nggak baik dalam diri bangsa Israel. Ternyata mereka masih cenderung menyembah berhala. Waktu mereka buat lembu emas, mereka mudah emosional, mereka marah, mereka bersungut, mereka hampir mau bunuh Musa. Mereka marah-marah sama Tuhan. Ternyata ujian menunjukkan beberapa hal yang kurang baik di dalam diri mereka. Keluarga CC, terkadang Tuhan mengizinkan ada beberapa ujian di diri kita, saya dan saudara. Ujian dalam masalah finansial, kehidupan keluarga, rumah tangga, hubungan, atau apapun yang Tuhan sedang izinkan saudara alami di kehidupan saudara. Saya nggak tahu ujian apa yang saudara alami. Tapi ingatlah saudara, kalau Tuhan menetapkan ujian itu dalam hidup saudara, itu bukan ingin menghancurkan saudara, mempermalukan saudara, bukan untuk merendahkan saudara, bukan berarti Tuhan sedang marah sama saudara, karena ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara terkadang itu adalah caranya Tuhan mendiagnosa hidup saudara, mendiagnosa hati saudara, mendiagnosa motivasi saudara, mendiagnosa kehidupan rohani saudara. Seperti apa sih panggilan kita selama ini? Bagaimana sih iman kita? Bagaimana sih kasih kita? Bagaimana pengharapan kita? Bagaimana hubungan kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana motivasi melayani kita? Itu perlu didiagnosa. Lewat apa? Lewat ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Ujian-ujian itu akan mengungkapkan banyak hal yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Dan itu perlu didiagnosa oleh Tuhan lewat ujian-ujian yang kita alami. Saya berdoa, apapun ujian yang saudara alami, taruh di hati saudara, itu kepentingannya untuk saya, agar saya berubah lebih baik. Waktu Tuhan mendiagnosa kita, Tuhan memberikan ujian kepada kita, Dia sedang mendiagnosa hal-hal yang terselubung, yang tidak baik, yang selama ini kita sembunyikan. Tuhan perlu mengeluarkannya, memperlihatkannya, supaya kita mau berubah, semakin serupa, segambar dengan Kristus. Respon kita itu akan menentukan bagaimana tahap selanjutnya. Respon terhadap ujian itu akan menolong kita mau bertumbuh atau kita akan tidak bertumbuh. Kita akan semakin serupa segambar Kristus atau semakin menjauh daripada Kristus. Perhatikan respon saudara, terimalah setiap ujian itu, karena itu demi kebaikan saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur dan percaya kalau Tuhan berkati kami di bulan yang kemarin. Aku berdoa dan memberkati jemaat sepanjang bulan November ini. Berkat kemurahan, kasih sayang Tuhan melimpah buat kami diberkati, kami sembuh, kami sehat, kami kuat, ditolong dalam setiap pekerjaan kami, bahkan percaya kami diberkati berlimpah oleh Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi semua jemaat HCC dimanapun berada, setiap keluarga rumah tangga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.